Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Diberkati Tuhan hari ini. Ya, yang diberkati Tuhan. Boleh beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan Yesus lebih dahulu. Yes. Haleluya. Kita mau beri bagi Allah kita pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Dan sebab Allah layak menerima itu dari kita. Dan siang hari ini mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta supaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Bapa di surga, mengucap syukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Berkenan atas ibadah kami Tuhan. Dan kami tahu lawatan Allah terjadi atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap ibadah kami ini hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan siap memberkati Tuhan. Yang sudah siap memberkati Tuhan sekali lagi beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati Tuhan dan kita harus menjadi berkat. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Hidupku diberkati oleh Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur padamu Tuhan Yesus. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Amin. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, mari saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Saat ini, mari sediakan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Anugerah Allah sudah dinyatakan atas hidup kita semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang lama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Biar itu keluar dari dasar hati kita. Yesus melebihi segalanya dalam hidup kita. Mari masuk lebih dalam lagi. Yes Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Ku tinggikan. Yes Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya. Ku menyembah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu saat hari ini karena Engkau sungguh sangat baik. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa kami ungkapkan hari ini. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau pun memberikan waktu kepada kami pada hari ini untuk beribadah. Itu karena anugerah dari Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kami. Untuk bisa menyelesaikan setiap rencana Tuhan yang agung dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar dan semuanya pulang dari tempat ini mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Biarlah hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hari ini berbeban berat dan membutuhkan jawaban atas persoalan hidup mereka, pulang dari tempat-Mu, rumah-Mu ini Tuhan, mereka dapatkan jawaban yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Mungkin karena ditutup, saya ucapkan sekali lagi, nanti suaranya kencang ya Bapak ya. Salam. Itu udah kelihatan semangatnya. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita akan lanjut lagi, akan membahas apa yang sudah dibahas dari awal, yaitu tentang mujizat. Dan hari ini kita akan belajar, kalau yang minggu-minggu kemarin bagaimana diberi pelajaran mujizat itu dilakukan untuk apa dan apa manfaat mujizat. Nah, pada hari ini kita akan belajar, saya akan menyampaikan apabila tidak ada mujizat, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Harapan orang hidupnya harus sesuai pesanan, tetapi hidup tidak sesuai pesanan. Kepengennya hidup ini langgeng terus, ya, tanpa masalah, tanpa persoalan hidup.
tanpa sakit, terus pas dipanggil Tuhan dalam keadaan kaya. Nah itu biasanya permintaan orang kan seperti itu. Tetapi nyatanya hidup tidak sesuai dengan pesanan. Bahkan mujizat pun tidak terjadi setiap hari. Maka judul firman Tuhan pada pagi ataupun hari ini yaitu saat tidak ada mujizat. Tujuan utama mujizat adalah untuk membuktikan dan mengesahkan setiap tahap baru dari wahyu atau penyataan. Di dalam Keluaran 19 ayat 9, Kisah Para Rasul 14 ayat 3, 2 Korintus 12 ayat 12, Ibrani 2 ayat 3 sampai 4. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Allah menyertai setiap pemberita-pemberita Injil, setiap rasul-rasul di dalam memberitakan Injil itu dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban serta mujizat-mujizat dengan tujuan melalui tanda-tanda yang menyertai pemberitaan para murid itu, mereka benar-benar dari Allah. Jadi mereka betul-betul diutus oleh Allah. Jadi mujizat terjadi karena untuk menyertai setiap pemberitaan yang rasul-rasul lakukan. Bahkan di Perjanjian Lama pun kita sudah sering melihat mujizat itu paling banyak terjadi waktu di zaman Elia. Di mana terjadi, kita sudah belajar beberapa minggu kemarin dari kitab Raja-Raja bahwasanya mujizat banyak dicatat di sana. Dan mujizat itu terjadi bergerombol-bergerombol kalau saya katakan. Di dalam Perjanjian Baru, mujizat dicatat banyak terjadi pada zaman Yesus. Kemudian zaman rasul-rasul. Karena pada saat Yesus memberitakan Injil, dia pun menyertai setiap pemberitaannya itu dengan tanda-tanda. Jadi mujizat itu adalah berfungsi untuk menggenapi pewahyuan yang Allah berikan. Dan mujizat itu diberikan supaya ada keyakinan yang teguh dari pendengar tentang apa yang diberitakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat artinya adalah karya-karya yang supranatural daripada Tuhan. Di dalam Ibrani tadi kita sudah membaca, Ibrani pasal yang kedua ayat 4, Allah itu menyertai dengan tanda-tanda. Jadi mujizat itu adalah tanda untuk menunjuk kepada si pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di slide itu kita lihat ada lambang dari gereja Injil sepenuh. Salah satunya adalah yang lambang salib itu, Yesus itu adalah juru selamat. Kemudian Yesus itu pembaptis Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus itu adalah sumber mujizat. Nah, Tuhan itulah sumber mujizat. Dan ada gambar mahkota itu adalah Tuhan Yesus itu raja yang akan datang. Jadi komplit sebenarnya kita punya Tuhan tuh yang luar biasa. Dia sumber mujizat. Jadi mujizat terjadi pada saat menunjukkan karya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi setiap pemberitaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan beritakan disertai dengan tanda-tanda. Mujizat adalah suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam atau bertentangan dengan apa yang biasanya terjadi. Misalnya Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita sudah dengar ceritanya itu. Tuhan berjalan di atas air. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terjadi terus-menerus. Tidak setiap hari Tuhan Yesus jalan di atas air. Kan kayak kurang gayan. Kemudian Tuhan tidak membuka lowongan pendaftaran berjalan di atas air waktu itu. Betul kan Bapak Ibu? Ada di Alkitab saudara?
Tuhan Yesus membuka lowongan berjalan di atas air. Dalam 3 bulan lulus bisa berjalan di atas air. Kalau semua orang bisa berjalan di atas air, kasihan Menteri Perhubungan bangun jalan buat apa, kan begitu saudara. Jadi mujizat Yesus berjalan di atas air itu enggak tiap hari terjadi. Kemudian Lazarus. Yang unik dari kisah Lazarus itu adalah dia bangkit dari mati itu atas iman siapa? Siapa yang beriman dalam peristiwa Lazarus itu? Halo? Pernah baca Lazarus bangkit dari mati? Ada gak di dalam Alkitab saudara yang menuliskan seseorang beriman untuk Lazarus bangkit? Padahal di dalam pelajaran sebelumnya ataupun biasanya kita dengar, iman itu akan mendatangkan mujizat. Tetapi kadangkala Tuhan tuh buat mujizat tanpa ada orang yang beriman pun bisa. Karena dasarnya adalah doa Bapa kami itu tadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Waktu Lazarus bangkit, itu enggak ada yang beriman sama sekali. Tetapi ternyata terjadi mujizat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, butuh kerjasama memang untuk membuat mujizat. Tetapi Tuhan pun karena dia adalah yang kuasa, dia bisa buat mujizat tanpa ada orang yang beriman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena pada zaman Yesus dan rasul-rasul, mujizat tidak terjadi secara terus menerus. Saudara nanti boleh baca di rumah di dalam Matius 26 ayat 53 sampai 54 dan selanjutnya. Dalam semua ayat-ayat ini tidak terjadi mujizat, padahal dibutuhkan mujizat karena adanya kematian atau bahaya dan penganiayaan di depan mata. Logikanya adalah kalau kita punya masalah, rasul-rasul itu punya persoalan, mujizat dong terjadi. Tandanya mereka melayani Tuhan, tapi enggak. Ada beberapa orang dari para rasul itu mati, tidak ada mujizat. Tetapi mereka tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Nah itu hebatnya mereka. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan pada saat tidak ada mujizat? Mungkin panjenengan berdoa hari-hari ini ya. Yang karyawan pabrik berdoa supaya jangan kena PHK. Kemudian yang demo, ada yang salah sebut demo Omnibus Law gitu. Padahal Omnibus Law. Ya, saya kurang ngerti juga yang di demo apa, yang dirusak apa. Ya, tapi itulah kalau demo. Tetapi saya bersyukur kita jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Masih mengucap syukur sampai hari ini? Saya yakin kita yang mengucap syukur tidak akan Tuhan biarkan kelaparan. Yang mengucap syukur tidak Tuhan biarkan anak cucunya meminta-minta. Yang mengucap syukur pasti Tuhan dengarkan doa-doanya. Tapi yang menggerutu ngedumel Tuhan tok kewonge. Karepmu arep ngopo kata Tuhan. Iya, sedikit-sedikit mengeluh, menggerutu. Tapi saya ketemukan selama ini jemaat Nayu enggak ada yang mengeluh. Di gereja. Ya, enggak ada yang mengeluh di gereja. Tapi di luar saya kan enggak tahu Bapak Ibu. Sampai hari ini saya bersyukur kita kelak waktu di sorga ketemu lagi dengan jemaat Nayu. Coba lihat kanan kirimu Bapak Ibu. Nah, lihat wajahnya walaupun di masker. Di masker ketok ayu kabeh karo ganteng kabeh. Enggak ada yang tua waktu di masker nih Bapak Ibu. Semuanya muda saya lihat dari sini. Ya. Beriman Bapak Ibu supaya kelak ketemu lagi sama mereka. Maka dari itu bagaimana saat mujizat tidak terjadi? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, beriman kepada Yesus. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini pertanyaan Tuhan.
Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebab begini Bapak Ibu, dulu, sekarang, maksud saya sekarang ini, kita berada dalam zaman revolusi industri 4.0. Atau bisa dikatakan semua tenaga manusia akan dikurangi dan diganti dengan tenaga mesin. Itu penggenapan dari Daniel 7 ayat 7. Saya udah bahas tadi pagi, kita udah lihat ayatnya, nanti saudara boleh baca di rumah. Daniel pasal 7 ayat 7. Di situ ada binatang giginya dari baja gitu. Saya belum pernah menemukan binatang giginya dari baja. Kecuali ada orang giginya dari emas, nah itu saya juga suka gitu. Ya. Dari baja belum ada binatang saya ketemukan ya. Jadi itu artinya manusia menciptakan teknologi yang menjajah manusia. Gitulah intinya di dalam Daniel 7:7 itu. Jadi ditambah lagi sekarang kita dalam menghadapi masa-masa perlambatan ekonomi, kemudian anak-anak enggak ada yang masuk sekolah. Saya yakin para pedagang ini sekolah juga mengeluh. Mau jualan yang beli siapa, kan gitu ya. Bahkan yang kuliah pun prei, ya, semua prei sekarang serba online. Kemudian bahkan ada teknologi dokter mengoperasi pakai tenaga internet juga bisa. Ya, sekarang nih semua dibikin serba canggih. Tapi satu hal yang nggak bisa ditiru oleh iblis, yaitu penyembahan saudara, rohmu yang terhubung dengan Tuhan. Ya, karena itu waktu kita menyembah di gereja, usahakan kita tuh dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nggak usah lirik baju tetangganya. Nggak usah lihat sepatu temannya. Nggak usah juga lihat handphone. Tapi lihatlah, Roh Kudus menjamah kita semua. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, maka dari itu penjajahan oleh teknologi canggih ini membuat Tuhan bertanya, ada nggak iman di bumi ini? Karena apa-apa serba canggih. Dulu kita mau ke warteg males. Sekarang tinggal pencet HP, makanan datang tiba-tiba. Bukan karena setan, bukan. Ada kan makanan GrabFood sekarang, bahkan bakso pun sekarang menerima pesanan. Silahkan hubungi. Dulu kan nggak ada. Bakso ngider, gitu, ngider mana-mana. Sekarang tinggal pencet HP bisa aja, bisa langsung jadi. Bahkan para jomblo pun tinggal pesen aja jodohnya di HP itu bisa. Yang guyuki sing jomblo berarti. Ya? Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena apa-apa serba canggih, serba maju, serba modern, orang pun kepengen ikut Tuhan tuh seperti itu gitu. Bahkan kadang kalau malas ibadah ini orang lain ya di sini nggak ada, dia tinggal pencet HP gitu di rumah. Ibadah tinggal pilih siapa pendetanya. Mau Gilbert Lumendong, ya, ada. Erastus Sabdono ada. Pendeta Teddy Jepta Amin ada di situ. Ya, Pendeta Haryadi ada. Pendeta Sudarmono ada. Semua ada di situ. Ya, tinggal pencet aja YouTube. Bukan YouTube ya, YouTube ya. Jadi serba canggih, orang juga sudah serba pergerakannya agak lamban. Maka dari itu ketika ada persoalan hidup, ketika mujizat tidak terjadi, orang cenderung tergerus imannya karena sudah kebiasaan. Ya, biasanya kalau datang ke gereja seolah-olah gereja ini kayak bengkel gitu ya. Tuhan tolong, Kiki Tuhan tolong. Tapi ketika mujizat tidak ada, Bapak Ibu saya hanya menyarankan kepada kita semua, Alkitab mengatakan, walaupun mujizat tidak terjadi dalam kehidupanmu saat engkau berdoa, tetap beriman kepada Tuhan. Pasti mujizat terjadi. Engkau sedang diuji waktu itu. Karena semua manusia harus diuji. Tidak ada yang masuk gereja itu gratis. Masuk surga itu gratis. Masuk gereja gratis ya. Tinggal kasih salam, ya kan? Gratis. Walaupun ada antil-antilnya yang harus masuk ke satu kotak ya, persembahan kita. Jadi untuk masuk surga itu saudara butuh proses yang sangat berat. Karena itu Tuhan bertanya, karena manusia itu biasanya dia belajar dari orang Israel. Orang Israel itu gampang untuk beralih kepada yang lain. Beralih kepada cinta yang lain. Bagaimana perasaan Tuhan? Contoh panjenengan lah. Kalau sudah menikah tiba-tiba suamimu diribut sama pelakor gitu. Perasaannya gimana? Apa bersyukur ibu-ibu?
Biasanya enggak. Kalau jemaat Ayu berdoa semua ibu-ibunya. Jamah Tuhan suami saya. Tapi di luar sana enggak tahu ya. Bangsa Israel cenderung mereka gampang gitu loh. Gampang menyerah, gampang putus asa. Karena tidak ada mana mereka putus asa. Enggak ada daging mereka bersungut-sungut. Jadi maka Tuhan belajar dari bangsa Israel, mereka bertanya, waktu nanti saya datang ke dunia ini, ada enggak iman di bumi ini? Jemaat Ayu ini beriman enggak waktu Tuhan datang? Beriman ya? Amin. Amin apur. Amin. Apa mergo cuaca? Apa karena sudah wayahe tidur ya? Tapi tetap beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus datang, ternyata jemaat Ayu mereka hidup dengan iman. Karena gereja kita kan anugerah toh. Gereja anugerah. Anugerah Injil sepenuh. Jadi anugerah semua yang kita terima. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bertahan dan bertekun serta setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Wahyu 13 ayat 10b. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14:12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, yang kedua, bertahan, bertekun, setia kepada firman Tuhan. Bertahan artinya kita teruji, Bapak Ibu. Dalam pertandingan sepak bola, yang suka sepak bola ataupun pertandingan basket, dulu saya ini atlet basket sebenarnya. Langsing dulu six pack saya, sekarang one pack ya. Puji Tuhan masih laku ya. Maksudnya masih ada yang mengharapkan gitu ya. Jadi orang di dalam satu tim itu kalau tidak ada pemain bertahan tuh runyam tuh satu klub itu. Waktu diserang tim lawan kebobolan. Nah, di dalam kacamata kekristenan pun iman kita itu sebagai pertahanan yang handal. Jadi kita bisa bertahan menghadapi segala situasi, bisa bertahan tanpa mujizat waktu kita setiap hari berulang-ulang itu membaca firman Tuhan. Jadi firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga waktu kita mendapat serangan dari luar, kita ingat firman yang kita baca, kita ucapkan, maka terjadilah mujizat. Tapi walaupun tidak terjadi mujizat, firman itu menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Firman itu senantiasa menguatkan kita. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau mujizat tidak ada? Yang ketiga, jangan menjadi serupa dengan dunia dan hidup saleh. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lanjut. 2 Petrus 3, 11, 12a. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Lukas 21, 34-36. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, saya rasa dari ayat-ayat tersebut kita udah jelas. Tuhan itu menghendaki, walaupun kita berada dalam dunia ini, kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Artinya karakter-karakter dunia itu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ada adalah karakter Kristus yang kita pegang sampai hari ini.
Jadi kalau saudara memutuskan dan saya memutuskan percaya Yesus, berarti setiap kehidupan Yesus yang kita baca di Alkitab, itulah yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi bukan gaya hidup kita yang kita tonjolkan, bukan kedagingan kita yang kita tonjolkan, tetapi firman itu, ayat-ayat tersebut bilang karakter ilahi dari Kristus yang kita tonjolkan. Jadi kita ini harus menjadi sempurna. Alkitab katakan hendaklah kamu sempurna karena Bapamu juga sempurna. Kemudian kita juga harus dituntut serupa dengan Yesus. Nah, itulah menjadi tantangan kita sendiri bagi orang percaya hari-hari ini. Ketika tidak ada mujizat pun terjadi, kita percaya hidup kita ini menjadi sempurna dan serupa dengan Yesus. Dengan apa? Dengan setiap hari kita ini menjadi orang-orang yang diubahkan dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, itu yang akan menjadikan kita semangat dalam ikut Tuhan. Sekarang kan kita lihat banyak orang-orang itu ikut-ikutan. Tetangga saya bilang, swarga nunut, neraka katut. Kabeh melu, kemana-mana ikut. Ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, walaupun dunia itu bisa berubah-ubah, gaya manusia itu berubah-ubah, tetapi kita orang percaya tetap ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya yakin dan percaya, kalau kita kadang-kadang berubah, kadang-kadang ikut karakter Kristus, berarti kita itu tidak sinkron dengan apa yang kita imani. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia dan hidup saleh. Itu tantangan yang berat sekali. Itulah standar dari anak-anak Tuhan sebenarnya. Kalau dunia katakan kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih tangan kanan. Tuhan bilang enggak. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau masih kurang, kasih badan. Ya. Jadi karakter standar Tuhan dengan standar dunia itu berbeda. Bertolak belakang. Maka saingan kita bukan dunia ini Bapak Ibu. Saingan kita adalah apa? Standarnya Tuhan. Ya. Jadi mari di hari ini kita belajar firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun mujizat tidak ada, tetap konsisten ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat ikut Tuhan. Tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Yang keempat, banyak berdoa di dalam Lukas 21:36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya ini gak usah diterangkan karena menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu ya. Banyak berdoa. Berdoa ini tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Sekarang kondisimu seperti apapun, berdoa tetap harus kita menjadi gaya hidup. Kita dalam setiap hari bekerja, Tuhan tuh memberi contoh kepada kita. Tuhan pun kerja keras. Ya. Terserah Bapak Ibu mau kerja keras, kerja cerdas, ya kan ada macam-macam cara nih. Atau mau digabungin kerja keras dengan kerja cerdas. Bahkan sekarang nih bisnis yang paling menjanjikan di era sekarang ini adalah bisnis online itu sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya sudah tercatat untuk bisnis-bisnis di Alkitab. Ya karena ini tahun kemajuan teknologi di dalam revolusi industri 4.0 itu, sekarang pun operator-operator itu berlomba-lomba untuk menampilkan kecepatan internet yang lebih cepat lagi. XL itu sudah bisa mengeluarkan 4.5 atau 4,5 G. Sebentar lagi Telkomsel sama smartphone akan mengeluarkan 5G. Ya, semakin maju, tetapi penyakit juga semakin cepat. Karena apa? Ada semakin maju satu teknologi itu pasti pengaruhnya dampaknya kepada manusia. Nah, kita sebagai orang percaya, walaupun di luar sana internet itu berlomba-lomba, makin maju betul kan Bapak Ibu? Kita pun harus lebih maju lagi di dalam berdoa. Kita harus terhubung terus dengan Tuhan. Kita jangan lepas. Kita
iman kita dengan hadirat Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Sebab orang yang terhubung dengan Tuhan lah yang akan bisa mengalahkan dunia. Itu yang Tuhan katakan. Ya, boleh saudara lihat dimanapun, di mana-mana tempat. Orang yang banyak berdoa itulah yang kuat menghadapi tantangan hidup. Sebab waktu dia berdoa, dia menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak berdoa itu akan ketahuan. Ada masalah sedikit saja dia akan gampang menyerah. Karena apa? Sumber kuatnya tenaganya. Tetapi orang yang berdoa itu sumber kekuatannya adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada orang yang berdoa. Maka dari itu di dalam doa Bapa Kami itu kan kadangkala ada hal yang aneh gitu kalau kita berdoa Bapa Kami. Khususnya bagi Bapak Ibu yang punya musuh gitu. Atau sakit hati sama orang. Kan di dalam doa Bapa Kami itu dikatakan ampunilah dosa kami. Itu masih mapan tuh, masih pede itu. Tapi begitu dilanjutkan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah itu, dia nggak rela mengampuni orang lain. Tetapi saya yakin dan percaya doa Bapa Kami itu mengajarkan kepada kita sudah lengkap Bapak Ibu. Karena itu apa yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, itu syarat utamanya. Jadi kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, doa apapun yang kita naikkan Tuhan pasti akan jawab. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi yang keempat, apa yang kita lakukan pada saat mujizat tidak ada, pada saat kita tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan, yang keempat kita harus banyak berdoa. Yang kelima, yang terakhir, apa yang kita lakukan pada saat mujizat tidak ada, kita terus memberitakan Injil dan melayani Tuhan. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin Bapak Ibu. Berarti sudah menginjil ya. Kapan terakhir Bapak Ibu menginjil kepada orang lain? Kalau saya kemarin terakhir, hari ini belum. Kalau gini khotbah bukan menginjil. Ya. Kapan terakhir jenengan nginjil sama orang? Menginjil itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Menginjil itu membuat kita semangat di dalam mengikut Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan ini bukan untuk para murid, bukan untuk para rasul, bukan hanya untuk para pendeta, tetapi untuk semua jemaat Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Udah sabar kita dalam penderitaan, itu akan menjadi ujian bagi kita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita nginjil itu kewajiban sebetulnya. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita waktunya tahun penuaian. Saya percaya di mana-mana tempat orang akan mencari yang namanya Yesus Kristus. Ya. Penginjilan itu bisa juga kita lakukan dengan apa? Kehidupan keluarga kita yang harmonis. Kalau kita ngomong tuh meneduhkan gitu ya, memberikan penguatan. Jadi penginjilan itu bisa juga kita kerjakan dalam tempat kita kerja. Ya, dengan tidak korupsi, itu juga udah menginjil. Kita mempertahankan karakter ilahi dalam hidup kita. Ya. Jadi penginjilan itu bisa kita kerjakan di berbagai tempat, di berbagai aspek bisa kita kerjakan. Jadi kapan kita memberitakan Injil? Kapan terakhir kali kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Itu akan menjadi gaya pertanyaan tersendiri dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, semua rindu untuk memberitakan Injil pada orang. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika saudara ngomong tentang Yesus kepada orang, maka kita akan mendapatkan semangat yang baru.
walaupun hidup kita ini sedang membutuhkan mujizat. Tetapi ketika kita beritakan Injil kepada orang, maka mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini di bulan ini tema dari firman yang disampaikan di gereja ini tentang mujizat. Hari ini kita belajar kalau mujizat enggak ada, apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bertahan dan bertekun serta setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau saat mujizat tidak ada, jangan menjadi serupa dengan dunia ini dan hidup saleh. Dan yang keempat, banyak berdoa. Dan yang terakhir, terus memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak
Engkau sumber kuat kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau yang memampukan kami sampai hari ini. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Semuanya mengalami Tuhan. Semua dijamah oleh Tuhan. Semua mendapatkan sukacita daripada Roh Kudus. Semua dijamah oleh Tuhan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan firman hari ini, supaya kami tidak pernah menyerah di dalam mengikut Tuhan. Supaya kami semangat terus mengikut Tuhan. Walaupun banyak orang yang di luar Tuhan tidak semangat, tapi kami, apapun persoalan kehidupan kami tetap semangat mengikut Tuhan. Sebab Engkau pedulikan segala kehidupan kami. Engkau yang memampukan kehidupan kami sampai hari ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, saat kami tidak berdaya, saat kami butuh pertolongan. Engkau hadir memberikan kekuatan kepada kami. Saat orang lain berkata hidup tidak ada gunanya lagi, hidup sudah tidak jelas, hidup sangat berat, ketika kami dekat duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan memampukan kami menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan semua kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami berdoa dan beriman bersama-sama. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang hari ini butuh jawaban atas doa, Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan kami percaya, ketika kami belajar menyenangkan hati Tuhan, kami yakin disitulah sukacita kami melimpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami segenap jemaat Gereja Gideon Anugerah Yesus penuh mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah online atau ibadah tatap muka diselenggarakan 3 kali setiap hari minggunya, yaitu pada jam 6.30 atau jam 6:30, jam 9 dan jam 17 atau jam 5 sore. Kemudian jemaat yang hadir dalam ibadah offline wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker semenjak dari rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5. Kemudian tidak sedang dalam keadaan sakit atau memang harus benar-benar dalam keadaan sehat. Anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua usia lebih dari 60 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah offline. Menyiapkan persembahan dalam amplop semenjak dari rumah. Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline, dapat mengikuti ibadah online di kanal YouTube mulai jam 17 atau jam 5 sore. Ibadah komsel diselenggarakan di gereja mulai hari Selasa sampai dengan Jumat jam 19 atau jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Sesuai dengan jadwal komsel yang telah ditetapkan. Mari Bapak Ibu yang sudah masuk dalam komsel, silakan untuk bisa menghadiri, mengikuti dan menikmati sharing bersama di komsel. Dan saya berharap Bapak Ibu bagi kita semua, mungkin ada dari saudara-saudara kita yang sampai saat ini mungkin kurang tahu kalau kita sudah beribadah secara offline, tolong diberikan informasi bahwa gereja sudah melakukan ibadah secara offline dengan jadwal ibadah seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur untuk
apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap beriman kepada Engkau, dan kami tetap mau setia bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau setia di dalam doa, dan kami mau menginjil Tuhan. Dan kami tidak mau undur daripada Engkau ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau Yesus. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa di surga, mari Yesus, lawat bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, berkati setiap pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai Bapak RT, berikan hikmat bijaksana, roh yang takut akan Engkau ada di dalam setiap pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan Gereja Gideon Nayu ke dalam tangan kasih-Mu, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kiranya Allah memberkati dan kiranya Allah memulihkan di dalam keadaan kami semua. Kami menyerahkan gereja cabang di Banyuanyar, Jenggrik, Gumeng dan Boyolali ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan atas gereja-gereja cabang ini Tuhan, dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau memulihkan setiap ekonomi bangsa kami, setiap perusahaan-perusahaan, setiap pengusaha-pengusaha, sehingga Tuhan Yesus ketika Engkau memulihkan segala sesuatu, kami tahu Tuhan, kami mau nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu itu, dan kami mau rasakan itu di dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.